Yang bermasalah kita ini adalah pikiran kita sendiri. Nah, kalau saya jelaskan seperti ini, mungkin akan sangat, wah, begitu ya. Bayangkan saja, yang menghafalkan Quran baru 1/6 dari Quran, belum sampai pada tingkatan mensintesa. Apalagi yang nggak hafal. Apalagi yang hanya membaca, hafal juga enggak. Nah, sekarang yang bangga baru bisa membaca, karena Anda sudah lulus Iqra 1, lulus Iqra 2, lulus Iqra 6. Sudah betul idghamnya, sudah betul ikhfanya, sudah benar cara membacanya, sudah tidak tertukar lagi alif dengan ain, sudah tidak tertukar lagi sin dengan shin. Jangan merasa kalau Anda sudah ahli surga, belum apa-apa. Karena mengingat, menghafal saja itu baru 1/6-nya. Nah, sekarang membaca tidak ada dalam tingkatan kognisi. Jadi belum apa-apa. Ini perlu saya jelaskan supaya mengerti sedikit lah, supaya tidak kampungan terus-menerus. Makanya sepanjang kita tinggal di dalam kegelapan, sepanjang itu pula kita tinggal di kampung. Sepanjang tinggal di kampung, kampungan. Dan ciri orang yang kampungan itu merasa dirinya paling hebat, padahal belum apa-apa. Karena dia mengukur kehebatan dari ukurannya sendiri, tidak pernah menghadirkan evaluator untuk mengukur dirinya. Dan sekarang saya kemukakan beberapa indikator untuk mengevaluasi diri. Baik, jadi ya, yang namanya boneka itu adalah tiruan untuk permainan. Yang namanya boneka itu hanya menjadi mainan orang. Jadi kalau kita ini sekarang masih hanya menjadi mainan orang, orang ngomong bagus kita senang, orang ngomong buruk kita tidak senang, orang memuji kita, kita terbang, orang menghina kita, kita tumbang. Anda adalah boneka sampai saat ini, karena Anda masih menjadi mainan orang. Sepanjang kita membiarkan diri kita menjadi mainan orang, sepanjang itu Anda boneka. Dan semua yang bisa dipermainkan berarti lemah. Makanya saya berulang kali mengatakan pada istri saya, kalau kita masih ditipu dalam hidup kita, jangan marah. Itu hanya indikator bahwa kita masih bodoh. Berarti yang menipu kita lebih pintar dari kita. Buktinya kita masih tertipu. Makanya orang bodoh itu makanannya orang pintar. Orang pintar makanannya orang licik. Orang licik makanannya orang jahat. Nah, pesan saya, kita jangan masuk dari 4 kelompok itu. Bodoh jangan, pintar jangan, licik apalagi, jahat komo. Keluar dari semua kelompok itu. Jadilah orang baik, yang baik dari kesadaranmu sendiri, bukan baik karena ingin dipandang baik. Orang yang semacam ini beruntung hidupnya. Jadilah orang yang beruntung. Dan orang beruntung itu adalah orang baik, yang baiknya datang dari kesadarannya, bukan baik karena aturan, bukan baik karena ingin dipandang baik oleh orang lain. Jadi kalau kalian itu sholat karena ingin dipandang baik oleh tetanggamu, jelas makanan orang pintar. Sepanjang kita bodoh akan menjadi makanan orang pintar. Bagaimana kalau kita pintar akan jadi makanan orang licik? Bagaimana kalau kita licik akan jadi makanan orang jahat? Oleh karena itu, kita tidak usah makan-memakan. Jadilah orang baik yang datang dari kesadaran pribadi kita. Kalau kita menjadi baik karena kesadaran pribadi, jelas kita tidak akan bisa dipermainkan orang. Berarti saat itu kita akan menarik diri dari gelar boneka kita. Paham sampai di sini boneka? Lanjut dulu. Nah, dalam bahasa Portugis ternyata boneka itu adalah boneca. Sejenis mainan yang dapat berbentuk macam-macam, bisa berbentuk manusia, bisa berbentuk hewan, atau tokoh-tokoh fiksi. Makanya sekarang ini kan banyak sekali Upin Ipin, betul? Banyak sekali. Iron Man, Batman, betul? Superman, macam-macam. Bahkan merchandise-nya itu udah luar biasa. Begitu anak kita lahir ke dunia, kemudian dia mulai pegang HP, dia mulai kenal tuh berbagai macam tokoh-tokoh boneka itu, dan dianggap oleh anak-anak kita seakan-akan itu adalah tokoh beneran, bukan tokoh fiksi. Maka jangan heran sekarang anak-anak ditanya, kalau besar pengen jadi apa? Pengen jadi Batman. Kalau kamu besar pengen jadi apa? Pengen jadi Iron Man. Betul? Jangan heran kita yang ngajarin. Itu
Itulah kekuatan buta dari lingkungan yang sangat mencengkram. Hampir tidak ada ruang bagi anak-anak kita yang terlahir ke semesta ini untuk menjadi diri mereka sendiri. Yuk kita buktikan sekarang. Nah sekarang kembali lagi dulu pada istilah boneka. Jadi boneka itu hanya mainan. Jadinya boneka itu dipermainkan. Hanya mainan. Nah apakah kita ini hanya mainan? Apakah kita bisa dipermainkan? Ya tergantung kita. Mau apa tidak dipermainkan. Karena banyak orang yang mau dan mengizinkan dirinya dipermainkan. Dipermainkan orang. Karena kita sering mengizinkan menjadi orang. Setuju? Orang yang baperan itu karena dia mengizinkan dipermainkan orang. Masih suka baperan? Tersinggungan. Masih gampang marah. Sudah saya jelaskan di kajian sebelumnya, kalau kita marah pada orang, sebetulnya orang ini hanya sebagai cermin yang sedang memproyeksikan bahwa dalam diri kita masih ada kemarahan. Makanya kita harusnya ketika ada orang yang memancing kemarahan kita, harusnya kita berterima kasih pada orang. Kalau kita masih marah, berarti orang ini sedang ridho dipakai menjadi cermin untuk berkaca bahwa dalam diri kita masih ada kemarahan. Tetapi berapa banyak orang yang sadar sebetulnya ketika orang memancing kemarahan kita, dia sedang menyediakan diri sebagai cermin. Banyak yang tidak sadar. Lalu inginnya marah, inginnya meluapkan kemarahan, dan dia seakan-akan merasa puas ketika dia bisa marah, padahal yang sedang dipuaskan bukan dirinya, egonya saja. Dirinya tidak terpuaskan. Diri sejatinya tidak terpuaskan. Yang sedang dia puaskan itu egonya, diri palsunya. Makanya diri palsunya semakin menguat, berarti dia semakin jelas menjadi palsu. Yang palsu kan boneka. Karena ada tuh negara ini bonekanya negara ini, kan ada yang begitu kan? Ada gitu kan? Oh si A ini hanya bonekanya si ini gitu kan? Ada begitu kan? Nah kita kan sering menggunakan istilah boneka dalam terminologi yang lebih luas lagi. Artinya siapapun yang mengizinkan dirinya dikendalikan oleh pihak luar itu masih boneka. Mungkin Bapak Ibu, para sahabat semua sampai penjelasan boneka ini belum merasa kalau ini boneka. Belum memang. Nggak apa-apa. Nah pertanyaannya, apakah manusia dapat dijadikan boneka? Tergantung manusianya. Apa yang dapat menentukan dia boneka atau tidak boneka? Kesadarannya manusia. Semakin rendah Anda punya kesadaran, semakin mudah dibonekakan orang lain. Semakin mudah dipermainkan orang lain. Semakin mudah digunakan oleh kekuatan buta di luar Anda. Tapi semakin tinggi kesadaranmu, semakin bingung orang lain mau menggunakan Anda sebagai boneka. Maaf ya, orang mau bicara dengan saya, orang mau menggunakan saya, mikir dulu. Kenapa? Karena saya ini, mohon maaf ya, tidak bisa melakukan sesuatu demi orang, demi kesenangan orang. Apalagi saya mengorbankan diri saya untuk memuaskan orang. Nggak bisa. Nggak bisa. Daya kritis ini tumbuh, daya kreatif ini tumbuh. Gitu. Dan saya berjuang menjadi diri saya yang asli, itu setelah saya melawan kekuatan besar di sekitar saya. Bayangkan, saya lahir ke dunia ini dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Betul? Dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Dan saya lahir ke dunia ini, bapak saya sudah punya pemikiran tentang kehidupan. Ibu saya sudah punya pemikiran tentang kehidupan. Bapak saya dan ibu saya sudah punya pemikiran baik dan buruk itu seperti apa, walaupun itu belum tentu benar. Dan saya lahir di sebuah keluarga yang paradigmanya sudah terbentuk. Dan paradigma keluarga saya akan melakukan yang sesuai dengan paradigmanya. Dan saya akan menjadi peniru dari semua yang dilakukan oleh ayah ibu saya. Maka saat itu saya kan sudah punya namanya mirror neuron, cermin saraf. Apa yang dilakukan ibu bapak saya, itu yang akan saya lakukan. Karena anak yang lahir ke dunia ini adalah peniru yang ulung. Makanya hati-hati ketika anak, walaupun dia kecil, dia sebetulnya memiliki memori yang sangat cerdas. Dia bisa mencerminkan semua yang dikatakan dan dilakukan ayah ibunya. Dan kelak ketika besar, jangan heran kalau anakmu akan menjadi dirimu. Lucunya ketika anak sudah besar, kemudian kita lawan anak itu. Karena apa?
karena tidak sesuai dengan keinginan. Padahal lupa bahwa sebetulnya anak ini adalah pencerminan dari kedua orang tuanya. Apa yang dilakukan oleh anak sebenarnya apa yang dilakukan oleh kita. Sekarang saya mau tanya, berapa kali kita bicara sama anak kalau hidup itu susah dan penuh perjuangan? Berapa kali kita membicarakan itu? Ketika anak merengek-rengek minta jajan, nah hidup itu susah dan perlu perjuangan. Besok anak minta jajan lagi, nah cari uang itu susah. Lihat ayahmu pergi pagi pulang sore, terus saja dihantarkan kata-kata itu. Lama-kelamaan menjadi paradigma dalam anak kita. Apa yang terjadi? Anak kita ketika besar betul-betul mencari uangnya susah dan penuh perjuangan. Kenapa begitu? Kemudian kita salahkan anak kita, kamu teh gimana ya? Lihat tuh cara orang lain cari uang, duitnya banyak, kerjaannya di tempat yang enak. Lupa bahwa sesungguhnya anak kita modelnya kayak gitu, semua kita yang mengajarkan di otaknya. Cuman kita sudah lupa, karena memang kita ini pelupa. Tambah lagi nggak ngerti. Bayangkan ya, ketika saya lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa, nih saya sedang cerita saya tidak mau cerita orang lain, saya cerita saya. Dari kecil saya harus mengaku agama saya apa. Dalam keadaan saya tidak tahu apa-apa. Ada orang psikolog mengatakan kejahatan orang tua adalah memberikan label pada anak dalam keadaan anak tidak tahu apa-apa. Tetapi berapa banyak orang yang sadar kalau itu adalah sebuah kejahatan. Dari kecil saya harus iman pada Allah. Padahal saya tidak tahu Allah itu apa. Allah itu seperti apa, harus saya imani. Dari kecil saya harus iman pada malaikat. Saya nggak ngerti malaikat itu seperti apa, cuma tahu dongengnya saja. Dari kecil saya harus mengimani semua nabi dan rasul. Ketemu saya dengan saya, belum. Ini saya bukan cerita kalian, enggak. Saya cerita saya. Paradigma itu sudah tumbuh di kepala ayah ibu saya. Makanya dari kecil, ayah ibu saya memaksa saya untuk hafiz Quran. Umur 18, saya sudah selesai menghafal semuanya. Dan bapak saya bangga, karena saya sudah hafal semuanya. Karena bagi ibu bapak saya saat itu, kalau anak hafal Quran, lucu. Dan pasti masuk surga. Karena di otaknya sudah ada paradigma. Kalau hafal itu masuk surga. Gak tahu dari mana, saya juga gak tahu ibu bapak saya kok punya paradigma seperti itu. Padahal hafal kalau nggak dipahami, menurut teori modern, hafal kalau tidak diamalkan, hafal kalau tidak dianalisis, hafal kalau tidak dievaluasi, hafal kalau tidak mencipta sesuatu, kan gak ada gunanya. Itu teori modern, teori pendidikan modern. Bisa mengerti maksud saya? Bayangkan dari kecil saya harus percaya berbagai macam hal yang orang tua saya sendiri tidak bisa membuktikan kepercayaan itu. Tetapi saya wajib percaya. Boneka enggak saya? Boneka enggak saya? Saya tinggal di perkebunan teh. Dan setiap yang lahir di sana pasti orang tuanya yang kerja di perkebunan teh akan mendidik anaknya kelak jadi pegawai di perkebunan teh. Bisa kebayang nasib saya seperti apa? Begitu lulus SMP, bapak saya sudah daftarkan saya di SPMA, Sekolah Pertanian. Bukan sekedar itu, bapak saya undang ya orang-orang yang ada di sekolah itu untuk memaksa saya agar saya sekolah di itu, supaya nanti saya jadi mandor. Dan papa saya sedang berkhianat kepada Tuhan saya. Karena Tuhan merencanakan saya bukan untuk itu. Sementara bapak saya punya rencana untuk dirinya sendiri, biar saya jadi mandor. Saya cerita diri saya ya. Potret saya sama kalian. Karena kalau saya cerita kalian nanti jadi bahaya. Saya cerita diri saya. Dan saya bisa lolos dari lubang itu. Dan saya bilang sama orang tua saya nggak mau pak kerja di perkebunan ini. Karena saya lihat orang yang kerja di perkebunan termasuk bapak saya capek tapi nggak ada duitnya. Kan saya sudah lihat dari kecil. Saya ingin kerja yang dikit kerjanya sambil rekreasi duitnya banyak. Sambil jalan-jalan tapi duitnya banyak. Itu cita-cita saya dari kecil. Jadi saya harus meloloskan diri dari situ. Di situ saya melawan sebuah kekuatan besar, paradigma bapak saya. Bukan sekedar tradisi, bukan sekedar paradigma. Bahkan seluruh kebiasaan-kebiasaan di rumah yang dididikan kepada kita, banyak yang tidak sejalan dengan hati nurani saya. Bayangkan, saya pernah berdebat dengan orang tua saya ketika saya disuruh puasa. Cuman karena saya bertanya, buat apa pak puasa itu? Dan orang tua seawam bapak saya cuma mengatakan, ya puasa. Kalau kamu gak puasa, kamu nanti masuk neraka. Itu yang diancamkan pada saya sejak saya kecil.
Dan kalau kamu puasa, kamu masuk surga. Sementara saya tanya, Pak, neraka itu apa? Gak bisa menjelaskan. Pak, surga itu apa? Gak bisa menjelaskan. Kapan saya akan dimasukkan ke dalam neraka? Itu pun tidak bisa menjelaskan. Apalagi saya tanya, Pak, yang menciptakan neraka dan surga itu siapa? Saya dari kecil punya keyakinan kalau Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, tidak mungkin menciptakan tempat yang menyeramkan untuk menghukum hamba yang dicintainya. Itu dari kecil. Dan saya harus melawan sebuah paradigma, bukan? Coba bayangkan, kalau saya mengizinkan saya seperti bapak saya, mungkin saya tidak ada di sini. Dan kalau saya diajak oleh bapak saya ke tempat-tempat ceramah karena bapak saya adalah kiai, saya tanya sama bapak saya, kenapa saya yang diajak, Pak, bukan kakak-kakak saya? Karena saya masih punya 2 kakak laki-laki. Bapak saya jawabannya sederhana, mana yang mah bedas? Ya karena saya dari kecil pemain bola. Jadi jawabannya karena kamu itu bedas. Bedas itu bahasa Indonesia, karena kamu itu tenaganya gede, kira-kira begitu. Karena kalau bapak saya itu ceramah ke gunung-gunung gitu, pulangnya itu ada yang ngasih singkong, ngasih padi, bukan beras, padi yang belum ditumbuk. Iya, gula, macam-macam itu, sampai karungan. Saya dari kecil, saya nggak GR memang. Saya tidak merasa diajak oleh bapak karena saya soleh, tidak. Oh, solehnya apa? Saya nentang bapak terus. Karena kata bapak, kamu mah bedas. Jadi kalau orang ngasih apapun, kabawa sama saya ditanggung. Makanya sampai sekarang, kalau istri saya pegang, kenapa katanya pundak saya ini keras? Alhamdulillah dari kecil kan mikul. Makanya tenaga saya kuat. Jadi kalau naik gunung, kalian kan selalu kalah sama saya. Ya dari kecil saya naik turun gunung kok bawa itu. Di situ banyak sekali pertanyaan saya. Ketika bapak saya menceritakan, ya, rukun haji yang kelima, rukun Islam yang kelima adalah haji. Haji berkunjung ke Baitullah. Saya tanya bapak, di mana Pak Baitullah? Di Mekah. Jauh, Pak. Nah, nanya gitu. Kata bapak, Allah itu dekat dengan saya, lebih dekat daripada urat leher saya. Kok rumahnya jauh, Pak? Cicing sih. Jadi itu dari kecil sudah membuat saya menjadi tidak menjadi diri saya sendiri. Setiap ada daya kritis, daya kreatif saya selalu dibungkam oleh sistem yang sudah terbentuk di kepala bapak saya. Ini saya cerita saya. Kalian mungkin beda ya dengan saya. Dan pemberontakan yang ada di pikiran itu terus sampai saya besar. Makanya begitu saya mau masuk, nah itu saya tidak jadi masuk SPMA. Dan saya melarikan diri dari rumah. Jadi saya maghrib kemudian saya tinggal di pinggir jalan, saya cari, ya pokoknya ada mobil apa saja yang bisa saya keluar dari kampung saya berangkat. Itu saya ingin tes di SMA. Satu-satunya SMA di Garut waktu itu adalah SMA Negeri Garut. Cita-cita saya pengen di situ. Katanya di situ anak-anak pintar berkumpul. Jadi satu kewadanaan situ yang tes di situ, mohon maaf, karena saya bisa ngitung jumlah SMP kan cuma 2. Jadi saya tidak bisa ngitung. Yang keterima di SMA Negeri itu cuma saya. Di situ, wah saya sudah lolos itu untuk menjadi diri saya sendiri, karena saya nggak mau jadi mandor, nggak mau jadi. Lah bapak saya juga mandor kan? Ya ibu saya selalu mengeluh, beras nggak ada, ya sehari makan 2 hari puasa. Terus saya harus jadi itu, saya jelas nggak mau dong. Masa harus ngikutin bapak saya? Saya bukan sedang menceritakan keburukan, ini bukan, ini potret. Nanti kalian potret, apakah kalian juga lolos menjadi diri sendiri atau tidak lolos? Saya ke SMA, saya tinggal di masjid-masjid, saya ngaburuk ngaji karena saya sudah dibekali oleh bapak, jadi pinter. Nah ada gunanya juga tuh, bisa ngaburuk ngaji, lumayan dapat makan. Ya bisa azan lah, bisa azan. Suara saya bagus kalau azan, cuman belum pernah ikut pertandingan azan aja saya. Nyanyi, oh kalian udah tahu kan suara saya, suara saya. Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Ya, bagus gak suara saya? Iya. Kalau dilanjutkan nanti berubah kajian ini jadi karaokean. Stop dulu sampai situ. Ya. Saya itu senang menyanyikan lagu yang saya menangkap maknanya dalam. Zohirnya kotoran itu terlihat, kesucian terlindung jua. Saya sedang melihat diri saya, tubuh saya yang kotor, tetapi di dalam diri saya ada Dia yang Maha Suci.